Bang Boli, bagaimana tanggapan Mbak tentang kebakaran ini? Korbannya sangat banyak, bagaimana Anda akan bertanggung jawab? Apakah mungkin ada unsur kelalaian dalam pengelolaan hotel? Mbak Boli Farera, tolong tanggapannya. Apa-apaan ini? Hotel gua kebakaran. Bagaimana kerugiannya? Kalian gila. Gua nggak mau tahu, kalian harus tanggung jawab. Tenang, lu tenang aja, Liv. Gila lo, siapa yang bisa tenang di situasi kayak gini? Tapi Revan bener, Liv. Lu harus tenang dulu. Gak ada yang bisa selesai dengan baik kalau lu pakai emosi. Terus kenapa hotel gua bisa kebakaran? Lu bilang lu nggak akan bikin kasus apapun yang libatin hotel gua. Tapi apaan ini? Kebakaran. Gila lo. Ini juga karena kelalaian persekutornya, Liv. Ini di luar kendali kita. Ya udah, terus ini gimana? Gua nggak mau dipenjara. Kita bisa jadi persekutor tersangka utamanya, Liv. Jadi lu tenang aja. Oke, gue percayain semua ke kalian. Pokoknya kalian cariin gue pengacara yang bisa nge-backup gue dengan benar. Begini Pak, saya sudah mengajukan surat pemeriksaan untuk Henry, namun kenapa surat pemeriksaan belum Seberapa dikeluarkan? banyak bukti yang kamu miliki sehingga berani mengajukan surat pemeriksaan untuk Henry? Saya sudah punya bukti yang cukup banyak, dan saya juga tahu saya berhadapan dengan siapa. Ya, itu Anda paham. Terlalu banyak permainan tangan di sana. Semua terlalu berbahaya jika tidak disiapkan dengan matang. Tapi tidak mungkin diam saja, kejahatan makin besar. Prostitusi, judi, narkoba, semua di mana-mana. Butuh validasi. Sebentar lagi pemilihan. Henry adalah calon yang disukai anak muda. Pendukungnya sangat banyak. Banyaknya mata publik dapat menjadi bumerang untuk institusi kita. Karirmu bisa hancur. Saya kira ini permainan lagi. Sebelumnya pernah terjadi seperti ini, Pak. Badru, surat pemeriksaan tidak bisa dikeluarkan. Tunggu dahulu sampai pemilihan selesai. Jika orang besar mengetahui rencananya gagal. Baik, Pak. Saya akan tunjuk keputusannya hingga pemilihan selesai. Hen, Liv, enggak deh, kamu dulu aja. enggak, kamu dulu aja. Aku ada masalah, Hen, tapi nggak tahu cerita ke siapa. Nggak apa-apa, kamu kan udah lama kenal sama aku. Kamu juga percaya kan sama aku. Ya, aku percaya sama kamu. Jadi sebenarnya bisnis aku lagi banyak masalah, Hen. Masalah gimana? Masalah finansial. Nanti aku bantu dananya. Tapi bukan cuma masalah finansial doang, aku juga kesulitan untuk mengelolanya. Nah, nggak apa-apa, itu nggak jadi masalah. Nanti aku kenalin Billy sama Revan. Mereka tangan kanan. Ya, makasih, Hen. Iya. Sumpah ya, yang begitu ganteng banget. Ya elah, menang tampang doang. Keluarganya tuh terlibat judi, prostitusi, narkoba. Ya lah, emang gak berasa gitu mah gak usah dipercaya. Tapi kan adanya asap bisa jadi karena ada api. Memang abu-abu, tapi ini gak ada yang sempurna. Apa mungkin pengajuannya akan ditolak lagi? Halo? Halo Pak, saya mendapatkan informasi tentang sindikat narkotika dan judi. Namun kasus itu harus buku baru-baru ini. Saya mengajukan agar Bapak bertemu dengan polisi bernama Putra. Dia yang menangani kasus tersebut, Pak. Apakah saya perlu mengadakan pertemuan, Pak? Tidak perlu. Berikan saja nomor dia ke saya. Biar saya yang menghubunginya. Terima kasih untuk bantuannya sebelumnya. Baik, Pak. Halo, Anda Putra ya? Oh iya, Anda Bapak Badru ya? Ya benar. Oh iya, senang bertemu. Senang bertemu. Kasus sindikat narkotika beku itu, apakah kamu yang tangani? Iya benar. Tapi ketika setiap kali ingin memanggil nama-nama besar tersebut, pengajuannya selalu ditolak. Itu Henry. Betul. Dan seberapa banyak Bapak tahu tentang Henry? Bukti yang saya sudah miliki selama 3 tahun, dan saya juga udah tahu dia udah punya keterlibatan apa saja. Namun tetap saja Kasus ini terlalu besar untuk ditangani. saya juga tidak tenang ketika ada kasus yang sama seperti ini. Tapi dalangnya kita tidak bisa menghukumnya. Di sini di antara keadilan dan kekuasaan, dan dunia ini lama-lama makin abu-abu.
Ini adalah data terkait korban prostitusi. Prostitusi juga. Halo, ada apa? Siapa saja yang memiliki bukti? Sesuai perkiraan kasus Henry, sudah memiliki banyak bukti. Putra anak Pak Bagaskara dan seorang anggota KPK bernama Badru. Baiklah, kita akan tuntaskan Badru. Bermain-main dia dengan permainan saya. Seperti yang Bapak ketahui, akan terlalu beresiko jika kita menyakiti anak Pak Bagaskara. Maka secepatnya harus kita tuntaskan Badru sebelum mereka bertukar informasi lebih lanjut. Sesuai rencana, Putra adalah tugas terakhir. Pan, gimana kalau tugas terakhir kita anak Pak Bagaskara? Udah, nanti dulu. Yang perlu kita pikiri, gimana cara buat si Badru mati, biar kerjaan kita yang gak mati. Udah, buat aja kasus bunuh diri. Hah? Gimana caranya? Halo, siapa Anda? Saya memiliki bukti terkait dalang dibaliknya berkuasanya Henry. Anda siapa? Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Temui saya di hotel. Setopika akan saya jelaskan dan berikan semua bukti sekarang. Klub Sparta saya mengetahui sindikat di dalamnya. Siapa yang nelfon? Pak Badru. Halo? Iya Pak? Halo, Nak. Mungkin pertemuan kita akan diundur untuk beberapa jam kemudian. Karena saya ada urusan mendadak. Maaf ya, Nak. Oh, oke. Baik, Pak. Maya, Putra, lo juga ditugasin di sini? ya emang gua nanganin kasus ini. Oh, semoga kita bisa kerja sama dengan baik ya. Ya. Maya, gue nemuin. Mai. Oh, ini Putra, dia temen SMA gue, dia juga polisi ya nangani kasus ini. Oh, bagus dong kalau gitu. Halo. Ini gue nemuin data terkait alarm sama CCTV di hotel tuh nggak berfungsi. Bangunan material penyusunnya tuh juga udah terbakar. Jadi kenapa hotel itu kebakar gede banget? Hah, masa sih? Bukannya bertahun-tahun hotel itu dapat penghargaan ya? Masa fasilitas seburuk itu sih? Mai, data yang berbicara, Mai. Terkait data, gimana korbannya? Ya, korban itu susah diidentifikasi karena kan korban kebakaran, hangus dong. Tapi ya data-data korban itu bisa diidentifikasi karena mereka udah terdaftar di adminnya. Oh, thank you. Oke. Selamat siang. Siang, silakan duduk. Iya, kenapa? Yakin kan bisa buat gue nggak di penjara? Iya, bisa. Tapi tolong kerjasamanya, jangan ada yang Anda tutupi. Terkait sumber api yang berasal dari kamar 101, apakah Anda benar tidak tahu? Seorang anggota KPK tewas di kamar itu. Jika Anda tidak memberitahunya kepada saya, semua itu akan memberatkan hukuman Anda jika jaksa mengetahuinya dan akan menuntut Anda seberat-seberatnya. Saya nggak tahu. Gimana? Olive Presley bujuk. Gue sama Maya nggak bakal mundur ya buat nggak nuntut Olive sama pasal lainnya. Ya, gak bisa. Padahal gue udah bilang, itu bisa memberatin hukuman dia. Pasti ada orang besar sih yang terlibat di dalamnya.
Ya, satu-satunya cara kita harus tahu dulu siapa orang KPK yang terbunuh itu. Halo Put, Halo? apa yang lo temuin? Iya, gue baru aja nemuin keanehan dalam kasus Hotel Perestroika. Nah, jadi gue kenal sama orang KPK yang namanya Pak Badru yang kemarin kebunuh di dalam kasus Hotel Perestroika tersebut. Kasus ini terlalu besar. Gue harus temuin kalian semua. Oke, kita ketemuan aja di kantor. Sila, sorry ya, gue sama Raya harus pergi karena harus ada bukti lain yang harus kita periksa. Oke, hati-hati. Oke, dadah. Kasus ini sudah semakin besar. Banyak media yang sudah menyoroti tentang kematian anggota KPK. Akan sangat berbahaya jika tidak ada yang menutupi kasus ini. Pak, kita mau masukan. Bagaimana jika kita mengangkat ketidaklayakan hotel tentang Prestioka yang dijalankan artis itu? Saya yakin kasus itu bisa menutupi kasus kematian anggota KPK. Lakukan saja. Siapa yang mau datang? Si Putra, dia kenal sama anggota KPK yang jadi korban kemarin. Serius? Halo. Hai Put. Langsung ke depan aja. Jadi gini, Pak Badru adalah orang yang selama 3 tahun ini mencari tahu bukti tentang kebenaran sindikat narkoba, judi, prostitusi dari polisi terkenal, si Henry Wijaya. Hah? Henry Wijaya? Yang bener aja lu, jangan langsung ngomong. Oke. Emang seberapa banyak bukti yang Pak Badru punya? Ya banyak banget pastinya. Soalnya ya di hari dimana gua mau tukar informasi sama dia, kebetulan dia langsung ada acara dadakan. Nah, malah meninggal di kejadian kemarin. Ini bahaya, karena tim forensik bilang api itu bersumber dari kamar Pak Badru. Kalau misalkan kita nggak bisa bantah dalih ini, bisa jadi nggak akan ada orang yang disalahin dalam kasus kebakaran itu, ya kan? Karena Pak Badru aja udah tewas. Orang yang bisa jadi kambing hitam satu-satunya, gue yakin pasti Olivia Favera. Nah, satu-satunya cara yang dibuat mastermind pasti ngebuat kambingnya masuk ke perangkap. Ya. Oke, kalau gitu kita ambil aja skenario-nya. Hah? Maksudnya? Jadi gini, kan kalau misalkan mastermind itu pengen Olivia Favera masuk penjara dan ngangkat kasus Hotel Perestroika itu sendiri, kita ambil aja. Jadi pas Olivia Favera itu masuk penjara, kita ambil kesaksian Olivia Favera dan ungkap siapa dalang dibalik semuanya. Setuju. Kita pakai cara itu. Tapi ingat, kita harus hati-hati karena ini adalah kasus besar. Kalau blunder sedikit, ini jadi hancur semua rencana kita. Baiklah pemirsa sekalian, terpantau gedung persidangan dari luar dan kita akan langsung beralih ke dalam ruang persidangan yang sedang terjadi pada hari ini. Tersangka Olivia Favera, benarkah Anda dengan sengaja tidak mengetahui jika hotel yang Anda operasikan tidak mematuhi standar kelayakan? Tidak, saya tidak tahu. Benarkah? Bagaimana dengan pembangunan hotel tersebut? Bukankah Anda membangunnya dengan uang Anda sendiri? Bukankah dengan tidak mengetahui dasar pembangunan dan pengelolaan perusahaan sama saja Anda lalai dalam menjalankan sebuah perusahaan? Keberatan yang mulia, pernyataan tersebut memberatkan klien saya. Yang mulia, Olivia Favera mengatakan bahwa selama ini ia tidak mengetahui tentang ketidaklayakan perusahaan. Semua ini tercantum jika selama ini yang membantunya mengelola adalah para manajer. Namun para manajer tersebut sering berganti karena ketidakprofesionalan dalam kerja. Olivia Favera juga menerangkan bahwa ia tidak mengetahui terkait kasus kebakaran tersebut dan baru mengetahui kebakarannya dari televisi. Mohon kebijaksanaan yang mulia untuk memberikan kebijakan yang sesuai. Terima kasih. Lanjutkan jaksa penuntut. Terima kasih yang mulia. Pernyataan tersebut sama saja membuktikan bahwa Olivia Favera adalah yang menjalankan sebuah perusahaan. Bagaimana mungkin seorang direktur utama perusahaan hotel tidak mengetahui jika hotel tersebut mengalami kerusakan? Baik, persidangan akan ditunda selama 1 jam. Lanjutkan jaksa penuntut.
dengan berbagai tindakan yang dilakukan oleh tersangka. Hukuman terkait kelalaian pengelolaan dan operasi perusahaan berdasarkan pasal 359 KUHP bab 14 ayat 3. Barang siapa karena kelalaian menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun. Dakwaan untuk tersangka Olivia Favera. Dengan ini, Olivia Favera tersangka dalam kasus kebakaran Hotel Prestoika terkait kelalaian pengelolaan dan operasi perusahaan sesuai pasal 359 KUHP bab 14 ayat 3. Barang siapa karena kelalaian yang menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama atau maksimal 5 tahun. Mai, sumpah, lu satu-satunya kunci kita supaya lu bisa dapetin kesaksian Olive. Ini pertanyaan udah gue tulis semua. Tolong lu bujuk Olive supaya kita bisa ngungkap yang sebenar-benarnya. Oke, siap-siap, laksanakan. Apa benar Anda Olivia Favera? Siapa? Apa mau Anda? Saya akan memasukkan semua orang ke penjara yang saat ini. Bagaimana? Apakah mungkin? Mereka semua terlalu kuat, kalian juga pasti akan kalah. Kita hanya perlu mengumpulkan bukti dan kesaksian langsung. Dan kita sudah banyak mendapatkan bukti pendukung untuk menjatuhkan orang yang menjadikan Anda. Kesaksian seperti apa yang bisa saya berikan? Siapa orang yang dibalik tewas? Sejujurnya, saya tidak mengetahui jika kamar itu akan dijadikan sarana pembunuhan. Mereka hanya bilang perlu melakukan permintaan Henry di kamar hotel itu. Maka saya berikan kamar terbaik. Tapi apa semua ini? Saya benar-benar gak paham. Siapa mereka yang kamu maksud? Milly dan Revan, mereka bekerja sebagai politikus di Partai Panca. Baiklah, akan saya pastikan semua akan mendapatkan posisi yang sama dengan Anda saat ini. Oke, semua bukti dari tangan. Satu yang kurang. Surat penangkapan. Wih, Bangku bijaksana, Anda adalah tersangka pembunuhan anggota KPK. Anda berhak untuk diam atau didampingi pengacara Anda. Anda berdua tangkap. Mudah sekali menjatuhkanmu, Olive. Hotel busuk ini memang seharusnya tidak beroperasi.